Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan merekam film yang berjudul Dangerous tahun 2021. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Dylan Forrester. Dia sendiri berstatus napi yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dan tidak boleh kemana-mana. Sedikit catatan bahwa Dylan ini mempunyai sebuah penyakit semacam amigdala atau psikopat, yang mana kini dia sekarang sedang menjalani fase taubat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dia juga dibantu oleh seorang dokter yang nanti kita akan lihat di beberapa menit ke depan. Sean. Di situ dia mendapat sebuah surat dari sang adik yang bernama Sean. Sean sendiri merupakan seorang profesor di bidang sejarah dan tinggal di pulau terpencil di Washington. Di dalam surat tersebut, sang adik meminta dia untuk bersilaturahmi dan berkumpul kembali dengan saudaranya. Dia juga mengatakan bahwa kini dia telah mendapatkan sesuatu yang selama ini Sean cari. Dan di dalam surat lain, tepatnya pada tanggal 8 Desember, dia pun kembali mendapat surat dari istrinya Sean bernama Susan, yang mana Susan mengatakan bahwa Sean telah meninggal dan berharap dia hadir di pemakaman adiknya. Susan. Dan tak disangka di dalam rumahnya ada seorang yang mencurigakan dan menodongkan pistol kepadanya. Hingga yang terjadi kemudian, scene beralih dengan agen FBI yang mencoba masuk ke rumah Di sana mereka menemukan orang tersebut yang sudah tak berdaya, sementara Dylan sendiri berhasil kabur entah kemana. Dan di tempat itu juga mereka menemukan sebuah pil obat dari seorang dokter yang bernama Alderwood. Dan para FBI itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Sogesi, di mana dia langsung mendatangi dokter tersebut yang ternyata selalu membantu Di untuk mengontrol emosinya. Di situ dia meminta info kepada sang dokter tentang keberadaan Di saat ini. Sang dokter menjawab bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang keberadaan Di. Sogi juga mengatakan bahwa di rumah Di sudah terjadi pemukulan hingga membuat seseorang mendapat koma. Untuk itu mereka mencari Dylan untuk ditahan kembali dan diinterogasi mengenai apa yang telah terjadi. Namun karena sang dokter tidak tahu keberadaan Di, akhirnya Sogi pun pergi dan meninggalkan tempat itu. Dan sebelum pergi, Sogi memberi sebuah kartu namanya jika nanti sang dokter mengetahui keberadaan Di. Pate is dead to society. I mean, I don't know where D is. I'm sure. No? I will hunt him down before he kills again. Singkat cerita, ketika Sogi kembali ke kantor, dia dihampiri seseorang bernama Robert. Dia mengatakan bahwa Sean yang merupakan adiknya Di baru saja meninggal. Oleh karena itu dia mengira bahwa Di pasti pergi ke sana untuk menghadiri pemakamannya. Atas informasi itu, Sogi memutuskan untuk pergi ke pulau tersebut untuk mencari keberadaan Di. Scene beralih kepada Dylan yang kini telah tiba untuk menghadiri pemakaman adiknya. Hingga saat sampai di sana, Di tidak begitu disambut hangat oleh semua keluarganya, yang mana ibunya sendiri membenci dan tidak menganggap anak setelah Di masuk penjara. Namun meskipun dia menjelaskan bahwa dia sudah bertobat, ibunya tetap tidak memaafkan dan malah mengajukannya. Berbeda dengan istri Sean yang bernama Susan, dia malah menguatkan Di atas sikap yang telah diperbuat oleh keluarganya sendiri. Ketika itu Di melihat jasad Sean yang penuh oli dan bekas luka jahitan di lehernya, sehingga dia menganggap bahwa ada kejanggalan atas kematian adiknya itu. Namun Susan berkata bahwa itu bekas beliau jatuh ketika sedang bekerja dengan Hug. Di tempat itu juga kita diperlihatkan dengan seri perumahan yang bernama Coley. Kedatangan Di ke sana sedikit dicurigai oleh Coy dengan tatapan yang begitu tidak menyenangkan terhadap Di. Tak lama kemudian dia pun ditelepon oleh FBI yang menanyakan tentang keberadaan Di. Dia pun menjawab bahwa Di sedang berada di rumah keluarganya untuk menghadiri pemakaman sang adik. Si FBI pun menjelaskan bahwa Di merupakan seorang tahanan dan meminta Coy untuk mengamankannya. With my family would be essential to my. And D, take those lithium pills too, all right? Sehingga ketika dia sedang berbincang dengan ibunya, datanglah si Sheriff yang langsung menodongkan shotgun ke arahnya. Kemudian dia pun membawa Di ke penjara bawah tanah sambil menunggu kedatangan FBI. Move. Di dalam kurungan, tiba-tiba alarm jam Di berbunyi yang menandakan bahwa dirinya harus memakan obat dari sang dokter. Hal itu dilakukan agar dia bisa mengontrol emosi yang tidak terkendali. I can't reach him.
Help me control my impulses. Tak lama setelah itu datanglah Joe yang dengan baik hati membawakan sebuah kopi untuk mereka. Di waktu yang bersamaan pula terdengar sebuah kapal yang menandakan bahwa FBI telah tiba di sana. Oleh karena itu dia pun langsung menghampirinya untuk memberitahu keberadaan Dee. Namun tak disangka mereka justru menembaknya hingga tewas. Karena ternyata mereka ini bukanlah FBI melainkan pembunuh bayaran yang nanti kita jelaskan di beberapa menit ke depan. Setelah mereka berhasil membunuh si Sheriff, Cole pun memerintahkan mereka untuk berpencar, di mana sang sniper ditugaskan untuk memantau dari kejauhan. Sedangkan sisanya dibagi, ada yang masuk ke rumah dan ada juga yang masuk ke ruangan bawah tanah. Beralih kepada Wynver yang menuju sebuah ruangan dan bertemu dengan Joe di dalam kurung, yang mana Joe sengaja dikurung agar Dee bisa mengalihkan pandangannya, sehingga ketika dia lengah, Dylan pun langsung menghajarnya hingga tak berdaya. Dan maksud kedatangan mereka ke sana hanya ingin mencari sesuatu yang disimpan oleh Sean sebelum dia meninggal. Untuk itu, ia pun menanyakan kepada Susan tentang benda yang selama ini disembunyikan oleh Sean. Namun karena Susan sama sekali tidak tahu, dia pun tidak memberikan jawaban apapun kepada Cole. Bersamaan dengan hal itu, Hugh yang merasa tidak paruguh pun memutuskan untuk pergi dari sana. Karena ternyata selama dia hidup dengan keluarga Sean, dia ini menjadi mata-mata untuk Cole. Karena takut, ia pun berusaha lari, namun sayang dia harus ditembak oleh seorang sniper hingga tewas. Setelah itu Cole terus menanyakan benda tersebut kepada sang ibu tentang di manakah Sean menyimpannya. Jika keluarga Sean memberitahu, maka mereka akan dibebaskan dari tawanannya. Namun karena sang ibu sama sekali tidak tahu, dia pun tidak menjawab pertanyaan Cole sama sekali. Di sisi lain, anak buah Cole menemukan Wynver yang sudah tak berdaya di ruang bawah tanah. Kemudian dia pun langsung memberitahu Cole dan langsung memutuskan untuk melihatnya ke sana. Saat Cole tiba di sana, dia pun melihat kertas buronan Dee yang tergeletak di atas meja dan sedang dicari oleh FBI. Melihat hal tersebut, Cole pun menyadari bahwa Dee sekarang berada di tempat itu. Dan dia juga mengetahui tentang latar sifat dan karakter Dee yang dianggapnya cukup berbahaya. Namun meski dia sadar bahwa Dee ini orang berbahaya, dia pun akan tetap menjalankan misinya. Whoever kills Dee gets Wynver's cut. Hey, Blanchard's still in there. Sementara Dee sendiri kini berhasil masuk ke dalam rumah setelah mengalihkan perhatian musuh dengan saudaranya. Dan meski dia sudah menyelamatkan ibu dan saudaranya, tetap saja sang ibu tidak memaafkan kesalahan Dee. Bahkan sang ibu justru menuduh bahwa mereka datang ke sini karena mencari Dee dan ingin menangkapnya. Dee pun menjawab bahwa mereka sama sekali tidak ada kaitan dengannya. What'd you do? Dia pun kembali menelpon sang dokter untuk menanyakan apakah dia harus kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan diri. Sang dokter menolak karena jika dia melakukan pembunuhan lagi maka konsekuensinya akan cukup besar baginya. Kemudian dia pun bertanya kepada anak buah Cole tentang maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Akibat apa yang telah dilakukan Dee, sang ibu pun memintanya untuk pergi dari sana. Hey, Dust. No, he saved himself. I can't see into the house. Then shoot through the fucking wall before you cause any more damage. Scene beralih kepada Sogi yang mendapat informasi dari Robert. Dia mengatakan bahwa Sean adiknya Dee mempunyai hutang yang sangat besar kepada Cole, di mana dia meminjam uang tersebut demi membeli pulau yang kini dia tempati, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedatangan Cole dan yang lain hanya menagih hutang kepada Sean yang belum terbayarkan. Dan untuk Dee sendiri, dia merupakan anak buah Cole yang sangat diandalkan pada waktu dulu. Namun kini Dylan sudah berubah dan berniat tobat dari kejahatannya. Dee's dearly departed brother had racked up some pretty sizable debt. Insane runs in that family. Find out who that mysterious benefactor. Get that machine off the boat. Di sisi lain, sang sniper melihat sebuah tulisan yang mengartikan bahwa Dee kini sudah pergi. Dan karena tujuan mereka bukan Dee, mereka tidak memperdulikan dan tetap menjalankan rencananya. Dylan sendiri kini terlihat pergi dengan menggunakan kapal musuh yang terparkir. Namun sayang dia diketahui sang sniper hingga terjadi sedikit aksi yang pada akhirnya dia berhasil lolos dari sana. Sniper my ass.
Dan meski sang ibu tidak mengharapkan kehadiran Dee, tetap saja dia masih tak tega jika ibu dan keluarganya disakiti. Dia pun meminta kepada sang dokter dan menanyakan tentang apa yang harus dilakukan jika situasi seperti ini. Karena dia sadar jika dia tidak membantu keluarganya, maka keluarganya bisa dibunuh oleh Cole. Sang dokter pun menjawab bahwa dia harus kembali ke rumah untuk memperbaiki silaturahmi keluarga sembari memikirkan jalan keluar dari semua ini. Mendengar jawaban tersebut, dia pun mulai melumpuhkan sang sniper di atas tower. Setelah melumpuhkan sang sniper, dia pun melihat anak buah Cole yang sedang mencari benda dengan sebuah alat canggih. Dee yang melihat hal itu, dia pun semakin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya mereka cari. Shit. Right. Seismic testing. Singkat cerita, kini Cole pun memberi tawaran kepada Dee untuk menjadi seorang psikopat lagi. Dan dia mengatakan bahwa mungkin Sean telah memberitahu Dee tentang apa yang dia sembunyikan olehnya. Karena akibat rahasia yang disimpan itulah yang mampu membuat Sean meninggal. Namun lagi-lagi Dee menolak dan berniat akan pensiun dari dunia kelamnya. Dan Cole yang sudah kapalang pusing pun meminta sang sniper untuk menembaknya. Tapi sial, sang sniper tak kunjung menembak karena Dee sudah melumpuhkannya terlebih dahulu. Accept what you really are. Setelah mendengar dari perkataan Cole, akhirnya Dee pun langsung menceritahu tentang apa yang disembunyikan dari Sean. No, you said Hugh. There was engine grease underneath. Dan tak disangka dia menemukan sebuah pintu rahasia yang menuju bawah tanah. Penasaran dengan hal itu, dia pun langsung menyusuri ruangan tersebut. Wow. It's Cole. Dee and Cole together again. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah kapal selam angkatan laut milik Jepang di masa Perang Dunia II. Di tempat itu juga terdapat mas batangan Yamashita yang menjadi target dan incaran dari Cole. Namun tak lama kemudian datanglah Cole dan anak buahnya yang langsung menembak mereka. Pada saat situasi seperti ini, disempat-sempatnya menelepon sang dokter untuk meminta saran. Akhirnya sang dokter pun mengizinkan Dee untuk kembali ke masa lalunya demi menyelamatkan diri dan keluarganya. What the hell was that? Setelah semua anak buah Cole sudah tewas, sayangnya Cole datang dengan menyandera ibunya. Dia meminta kepada Dylan untuk mengambil emas batangan itu dan membawanya keluar. Dan jika dia tidak menurutinya, maka sang ibu akan ditembak tepat di depan Dee. Karena tak ingin sang ibu tewas, akhirnya dia pun terpaksa menuruti perintahnya. Give me 2 in guts. And that's it, strong guy. Saat tiba di atas, datanglah Sogi yang mengira bahwa Dee sedang bekerja sama dengan Cole. Hingga di sana terjadi aksi baku hantam yang mampu dimenangkan oleh Dee. So goddamn sad. You're not gonna die here. Sorry for your loss. Setelah semua yang terjadi, kini Dee pun berniat pergi dari sana untuk mencari suasana yang baru. You borrowed money from Cole's associates. I'll make sure of it. What about you? Nah, itulah dulu seluruh alur cerita film Dangerous tahun 2021. Jika ada kesalahan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.